Hingga pada suatu hari Nabi Adam ini merasa sangat rindu sekali dengan kehidupan di surga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha mengetahui, tentunya tahu mengenai kerinduan yang memang dirasakan sama Nabi Adam waktu itu kan, Wak. Akhirnya untuk mengobati kerinduan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan memberikan sebuah oleh-oleh dari surga kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, oleh-oleh yang dibawa oleh malaikat Jibril itulah yang saat ini kita kenal dengan apa? Hajar Aswad. Itu oleh-oleh dari surga dari Allah untuk Nabi Adam yang sedang merindukan surga. Nah, tapi di sini sayangnya aku tidak menemukan informasi tentang apa yang terjadi pada batu Hajar Aswad sejak diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Adam, Wak. Setelah dikasih sama Nabi Adam, kalian tidak dapat lagi informasi setelah itu apa yang terjadi gitu lah. Kalau misalnya kalian tahu apa yang terjadi setelah itu, boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Tapi yang jelas, sejarah tentang batu Hajar Aswad ini kemudian muncul lagi dalam kisah pembangunan Ka'bah dari Nabi Adam. Putusnya kami tidak dapat informasi ini doang. Ini yang kosong nih. Tau gak sih aku bocor. Tambahin. Tapi yang jelas kisah soal Hajar Aswad ini terdengar kembali pada saat Ka'bah ini dibangun. Bocor guys, jadi nggak bisa. Pembangunan Ka'bah. Wah, ini ada kaitannya tentang Hajar Aswad pastinya. Nah, kisah tentang pembangunan Ka'bah ini menjadi salah satu pembahasan yang memang sering disalahpahami juga. Bahkan sekarang masih banyak juga yang mengira kalau Ka'bah ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Padahal gimana caranya? Karena sesungguhnya bangunan Ka'bah ini sudah ada sejak zaman Nabi kita yang pertama, which is Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti kisah tentang batu Hajar Aswad pada masa itu Nabi Adam merasakan rindu kehidupan surga. Ini aku ceritain dikit kenapa Ka'bah itu dibangun sama Nabi Adam. Jadi pada saat Hajar Aswad sudah diturunkan, Nabi Adam pun merasa rindu kembali nih, Wak, dengan kehidupan surga. Dimana pada saat itu soalnya pipanya di luar. 70.000 malaikat setiap harinya selalu tawaf mengelilingi Baitul Makmur. Ada yang masih ingat Baitul Makmurnya, Pak? Betul, Wak. Baitul Makmur ini adalah Ka'bah bagi para penduduk langit. Penduduk langit itu juga bertawaf, Wak. Malaikat-malaikat bertawaf juga. Nah, melihat kerinduan dalam dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam, lagi-lagi Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk juga membangun Ka'bah di bumi. Di mana tempat pertama kali dibangun tuh, Nadia? Ini tempatnya sekarang selama ini kita tengok lah, Wak. Di situ Ka'bah yang dibangun di bumi ini tepat berada di bawahnya Baitul Makmur, Wak. Ini Ka'bah di bumi, Baitul Makmur pas di atas. Pas. Dan dibangunlah sama Nabi Adam, Wak. Dan setelah Ka'bah itu selesai dibuat, di tempat itulah, Wak, Nabi Adam dan juga anak keturunannya melakukan tawaf. Bahkan setelah turunnya perintah haji pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tawaf mengelilingi Ka'bah ini pun menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan. Coba kalian bayangkan, Wak, manusia sedang tawaf mengelilingi Ka'bah yang ada di bumi, ya, tepat di atasnya pada saat yang bersamaan para malaikat juga tawaf mengelilingi Baitul Makmur. Masya Allah, merinding. Semoga kita datang ke sana lagi, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Jadi, beberapa abad kemudian setelah Ka'bah ini selesai dibangun sama Nabi Adam, terjadilah itu sebuah bencana besar yang akhirnya menghancurkan bangunan Ka'bah. Bencana besar apa itu? Itulah dia, Wak, banjir bandang. Sapuan banjir bandang itu pun membuat bangunan Ka'bah yang dulunya dibangun Nabi Adam alaihissalam ini hanya tinggal pondasi-pondasinya aja, Wak. Dan dari sisa pondasi itulah yang nantinya akan ditinggikan kembali atau direnovasi lagi sama siapa? Sama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, kita lanjut lagi nih ya ke kisahnya Nabi Ibrahim. Dan ini sudah di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan betul aja, Wak, pada saat itu setelah kejadian atau mukjizat Nabi Ismail ditukar dengan kambing pada saat mau disembelih oleh Nabi Ibrahim dan juga anak untuk membangun Ka'bah kembali. Dalam setelah perintah itu turun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah tepat di pondasi yang masih ada di sana, yaitu pondasi sebelumnya yang sudah dibangun sama Nabi Adam. Itu lagi dilanjutkan sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dibangunlah sama mereka kan, sehingga cerita bangunan Ka'bah pun akhirnya selesai dan memang dibuat agak lebih tinggi sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi di akhir proses pembangunannya, Wak, Nabi Ibrahim tiba-tiba berkata kepada sang anak Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, coba bantu aku carikan batu yang kuat agar bangunan ini atau agar Ka'bah ini kuat juga pondasinya," kata Nabi Ibrahim. Dan FYI pada saat itu, Wak, Ka'bah ini hanya dibangun dengan tanah liat yang dibasah-basahin, dikeringin, tempel gitu
gitu ya. Jadi memang hasilnya agak rapuh dan mudah hancur pastinya. Dan tuh setelah mendengar perintah sang ayah, dengan segera Nabi Ismail alaihissalam pun langsung berkeliling ya, di sekitar sana untuk mencari batu. Nah, pada saat Nabi Ismail alaihissalam sedang berkeliling mencari batu, disitulah malaikat Jibril datang menemui Nabi Ismail dengan membawa Guys, kalau dikasih gift nanti yang sedang kita bahas malam ini. Batu batu hajar aswad dibawa lagi sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikanlah hajar aswad itu kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan tidak lama kemudian Nabi Ismail pun langsung kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat Nabi Ibrahim melihat Nabi Ismail membawa hajar aswad, Nabi Ibrahim pun nanya, "Wahai anakku, dapat dari mana kamu batu itu?" Nabi Ismail alaihissalam langsung menjawab, "Batu ini aku dapat dari dia yang tidak memberatkan cucumu dan juga cucuku," kata Nabi Ismail. Dan tuh akhirnya Nabi Ibrahim pun menerima batu tersebut dan diletakkannya lah itu ke salah satu sudut fondasi Ka'bah, di mana posisi itu adalah posisi yang sama dengan saat ini juga Aswad berada. Di situ ditaruh Nabi Ibrahim. bulannya Di situ juga 50 juta aja. Nah, setelah hajar aswad diletakkan di sana, Allah Subhanahu wa taala pun menyempurnakan proses pembangunan Ka'bah tersebut dengan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh seluruh manusia di bumi ini Ini kamar untuk aku. melaksanakan ibadah haji di semua dunia bukan di Mekah aja, semuanya. Nah, macam mana caranya Nabi Ibrahim memberitahu kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini? Dulu nggak bisa broadcast, nggak bisa story, nggak bisa macam-macam. Gimana caranya? Apaan sih ini? Apa kayak gini? Sebuah gunung tertinggi di Mekah pada saat itu, dan di sanalah beliau Banyak kali ya. memanggil seluruh manusia di bumi untuk datang beribadah haji ke Mekah. Ih, banyak kali yang spam-spam kayak gini. Ngapain sih jualan di lapak? Seluruh pelosok yang ada di bumi. Dari sanalah semua orang diperintahkan untuk diwajibkan beribadah haji di Mekah. Gak lama kemudian orang-orang beriman pun mendengarkan kabar tersebut dan Emangnya mana kesana ya? haji. Nah, ketika datang untuk beribadah haji inilah untuk pertama kalinya juga manusia melihat batu hajar aswad, batu dari surga nihan. Tenggorokan kering karena haus atau kering panas? Adem Sari lebih cepat ademnya. Ini 400 orang. Adem Sari yang botol tanpa soda. 1975 adalah awal dari komitmen kokohkan Indonesia. Yes, katanya. Kemuliaannya selama 50 tahun. Semen 3 roda terus berlari membangun banyak mimpi. Semangat tak pernah henti, ciptakan inovasi. Selalu berkarya, mengukir sejarah. Berkolaborasi membangun negeri. Selaras berkarya, kokohkan Indonesia. Tumbuh bersama, besar bersama. Bergerak maju, satukan tujuan. Ini tentang masa depan. Apaan sih? Sebuah komitmen wujudkan harapan demi keberlanjutan. Terima kasih untuk semangat berkarya Yang mana guys? tanpa batas. Yang kasih gift makasih. 50 tahun semen 3 roda akan terus membangun Indonesia kokoh selamanya. Dirgahayu Indonesia. Gede motornya katanya. Gede apanya? Thank you. Bangunan Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan juga ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini pernah beberapa kali terkena bencana, macam banjir bandang, terus pernah juga roboh gara-gara banyak kali orang taruh kiswah di atas kain di atas Ka'bah.
roboh deh jadinya dan lain-lain. Jadi Ka'bah ini sempat rusak lagi. Makanya itulah selanjutnya masyarakat Quraisy pada sepakat untuk melakukan pemugaran atau renovasi Ka'bah. Pemugaran ini dilaksanakan dengan cara bekerja sama antar beberapa suku Arab yang ada di sana. Mereka memperkokoh lah ini kan dinding-dinding Ka'bah itu dengan menggunakan batu-batu dan tanah liat. Nah di sini ketika orang-orang pada saat itu sudah saling mengumpulkan batu sebagai material yang dipakai untuk renovasi Ka'bah ini, di sini ada di satu batu yang entah kenapa mereka nggak berani sentuh. Batu apa itu? Hajar Aswad. Nilai dia bukan. Lalu singkat cerita ketika pembangunan Ka'bah ini akhirnya selesai, hanya ada satu yang belum mereka lakukan. Udah selesai dan udah mau bubar lah ini kan, udah bagus udah Ka'bah. Aku bukan Elsie. Apa tuh? Peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Ya, mereka tahu nih ini tidak boleh dilakukan sembarangan orang. Selain karena prosesi peletakan Hajar Aswad ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang akan dikenang hingga kapanpun lah gitu kan. Enggak boleh sembarangan nih yang namanya itu tuh. Gitu. Yang terakhir tahu siapa Nabi Ibrahim. Dan karena alasan tersebut di situ ribut lawak Nadia marah katanya. Bangun Ka'bah boleh kita sama-sama ya, tapi untuk peletakan batu Hajar Aswad itu suku kami yang berhak. Oh kan enggak dikasih gift juga. Kami ini adalah keturunan asli Nabi kasih Ibrahim. gift dulu dong. Apa katanya? Ini udah aku ceritain lebih lengkap lagi di video. Gak yakin sama suaranya udah. Itu please. Waktu mereka beradu, oh masya Allah. Tapi intinya di sini aku bilang di tengah perselisihan para kepala suku berebut Thank you. itu mau saling baku hantam, udah siap tentang masing-masingnya. Satu maju tengah situasi memanas. Orang Mekah paham kalau hal ini jelas sangat-sangat membahayakan mereka yang ada di Mekah. Akhirnya beberapa orang yang khawatir ini langsung mendatangi seseorang yang memang sangat dituakan di Mekah itu untuk meminta solusi. Nah orang yang mereka datangi pada saat itu adalah Abu Umayyah bin Mughirah. Nah di momen tersebut Abu Umayyah yang pada saat itu sudah lebih lah. Jadi selain karena beliau ini adalah tokoh yang dituakan, dari segi usia beliau ini juga lebih tua dibanding yang lain yang ada di Mekah nih. Dan beliau lah yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana di antara mereka semua. Jadi bukan karena Abu Umayyah ini tua aja, tapi memang beliau bijaksana juga. Oleh karena itu Abu Umayyah ini sering sekali bahwa Abu Umayyah ini udah memberikan pendapatnya, maka bisa dipastikan seluruh orang Arab pasti akan dengar nama dia. Nah, ya. Ada tuh akhirnya kan Abu Umayyah dikasih tahu sama orang yang kalau datang Abu Umayyah ini Mekah dan mau perang ini gitu ya. Singkat cerita Abu Umayyah pun segeralah itu datang ke sekitar Ka'bah untuk menemui mereka yang mau baku hantam nih. Melihat kedatangan Abu Umayyah seketika semua orang di sana tenang. Kan? Dan bersiap mendengarkan apa yang akan menjadi solusi dari beliau. Apaan sih ini spam aja? Dia jadi penentu terakhir. Pada saat itu Abu Umayyah apa ini spam batu yang ada di sana. Wahai kaumku, demi Allah, jika kalian saling bunuh-membunuh, maka nanti siapa yang akan tinggal di Mekah? Siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin Mekah sementara kalian adalah penduduk asli Mekah? Siapa? Diam tuh mereka semua ini yang udah mau baku hantam tadi itu diam semua mendengar ucapan beliau. Gak lama kemudian Abu Umayyah bilang lagi, saran saya kalian harus memilih satu hakim yang menjadi penengah di antara kalian semua yang menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, orang-orang ini jawab lagi, oke, baik, kami setuju ya Abu Umayyah. Tapi kira-kira menurut Anda siapa nih orang yang layak menjadi hakimnya? Ya kan? Bukan yang naruh nih, hakimnya dulu nih kita tentukan. Baiklah, begini, saya yang akan tentukan siapa hakimnya. Tapi sebentar, saya mau mengambil kesepakatan terlebih dahulu ya. Ya, kata mereka. Oke, kalau saya sudah tunjuk satu orang hakim, maka semua orang yang ada di sini, kalian semua harus terima dan setuju? Setuju? Kok nggak disetujui? Kami sepakat, Abu Umayyah. Dan tuh, setelah semua orang sepakat, Abu Umayyah pun seketika mengatakan sesuatu yang Masya Allah bijaknya. Apa-apa? Waktu itu tuh orang-orang kaum ini pada mikir, oh ini pasti Abu Umayyah nih, aku nih jadi hakim. Oh pasti dia bilang ini fulan, pasti ini fulan. Bisa orang-orang mengira Abu Umayyah ini akan menunjuk diri mereka sendiri menjadi hakim. Abu Umayyah justru berkata, kalian lihat dari sini ya, di ujung sana, di ujung jauh sana, tampak ada Mekah, tampak baik. Siapa orang pertama yang masuk melewati pintu gerbang Ka'bah itu, mau laki-laki, mau perempuan, tua, muda, anak kecil, berapapun usianya, maka
dialah yang akan menjadi hakim. Setuju? Setuju, kata kaum-kaum ini. Jadi siapa yang masuk, yang muncul dari pintu gerbang Mekah tuh, dialah yang jadi hakim. Dan tepat setelah Abu Umayyah menyampaikan hal itu, seluruh mata mereka yang ada di Ka'bah nih, yang ada di Mekah nih, tertuju ke pintu gerbang. Terima kasih udah beli live saya dong, gak mau keluar dari gerbang orang-orang dia pada akan menjadi hakim kami. Semua waktu Iya, ada sih. betul semua nih sana. apaan sih Ya, ini. tidak lama kemudian datanglah ini seorang tampak masuk dari gerbang tersebut dan bisa kalian tebak Gak siapa apa-apa ya laki-laki? guys ya sih. Apa? Dan kami itu kata mereka semua Masya Itu Nadia Omar guys nonton. 3 kali wak diulang sama mereka semua ya mereka semua gak ada yang berani Iya, katanya. ridho semuanya wak Masya Allah. Dan Nabi Muhammad datang nih ditanya kan ada apa wahai saudaraku. Wow, Lebih dari 30 tahun. Satu-satunya dengan CPP. Dukung 2 kali peningkatan pertumbuhan. Coba sekarang. Menjelajah sendirian di hutan hujan Sulawesi, bertahan hidup selama 100 hari di dalam hutan, sebuah petualangan panjang untuk mengenal hutan lebih dalam, menemukan berbagai macam sumber bahan makanan di Pasti real iya. bahan makanan yang ditemukan di hutan menjadi menu yang layak untuk dikonsumsi. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di hutan, menjalani gaya hidup nomaden dari hari ke hari, memberikan edukasi cara berburu bahan makanan di alam liar, melintasi hutan belantara, hingga bertemu berbagai macam primata endemik Sulawesi. Sebuah petualangan menantang untuk menemukan lokasi yang aman membangun shelter, menambah pengalaman baru dalam membangun shelter yang nyaman di hutan, memperlihatkan cara yang benar dalam membuat perapian di alam liar, hingga mengolah ayam hutan menjadi menu yang sangat lezat. Inilah cerita petualangan Solo Kemanbara menjelajah belantara. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari ke-9 aku berada di hutan hujan Sulawesi, menjelajah dan melakukan riset mendalam tentang kekayaan keanekaragaman hayati di hutan ini. Mengamati dan memastikan hutan ini dalam keadaan baik-baik saja, serta melatih diri untuk survive di tanah yang ajaib ini. Akan aku ceritakan sebentar lagi. Selamat datang di episode 8. Pagi ini aku akan mencari bahan makanan untuk sarapan. Aku akan mencari bahan tambahan untuk mengolah kepiting, hasil tangkapanku semalam. Di sini aku menemukan jamur yang sangat lebar. Lihat.